Kali ini mari kita mempelajari pendekatan untuk mengestimasi biaya laba ditahan, yaitu mari kita belajar pendekatan CAPM, yaitu model penetapan harga aktiva modal atau Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM adalah pendekatan untuk mengestimasi biaya laba ditahan dengan tahapan sebagai berikut. Langkah pertama, estimasi suku bunga bebas risiko KRF yang biasanya berupa suku bunga obligasi pemerintah atau suku bunga utang jangka pendek, yaitu 30 hari. Langkah kedua, estimasi koefisien beta saham atau B, dan gunakan ini sebagai indeks risiko saham. Tanda I menunjukkan beta perusahaan ke I. Langkah ketiga, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham atau KM. Kemudian langkah keempat, substitusi nilai sebelumnya ke persamaan CAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham pada pertanyaan KS sama dengan persentase ditambah dalam kurung KM minus KRF dikali B1. Contoh pendekatan CAPM dengan rumus KS sama dengan KRF plus dalam kurung KM minus KRF dikalikan B1. Asumsikan bahwa KRF sama dengan 8%, KM sama dengan 13%, dan B sama dengan 0,7. Untuk sebuah saham, KS saham ini dihitung sebagai berikut. K sama dengan 8% ditambah dalam kurung 13% dikurangi 8% dikali 0,7 sama dengan 8% ditambah 5% kali 0,7 menjadi sama dengan 8% plus 3,5% sama dengan 11,5%. Apabila B sebesar 1,8 yang menunjukkan bahwa saham tersebut lebih berisiko daripada rata-rata saham, K menjadi K sama dengan 8%. Jadi sama dengan 8% plus 13% dikurangi 8% kali 1,8 sama dengan 8% plus 9% sama dengan 17%. Untuk saham rata-rata, bila KRF 8% dan premi resiko pasar 5%, maka KS sama dengan 8% plus 5% kali 1 sama dengan 13%. Pendekatan hasil obligasi plus premi resiko. Para analis yang tidak mempercayai CAPM seringkali menggunakan prosedur yang subjektif dan khusus untuk mengestimasi biaya ekuitas saham biasa perusahaan mereka, hanya menambahkan premi resiko mereka sendiri sebesar 3-5 poin persentase terhadap suku bunga utang jangka panjang perusahaan. Adalah logis untuk menganggap bahwa perusahaan yang berisiko berperingkat rendah dan sebagai akibatnya memiliki suku bunga utang yang tinggi, juga akan memiliki ekuitas yang berisiko dan berbiaya tinggi, serta prosedur yang mendasarkan biaya ekuitas dapat dengan mudah mengobservasi biaya utang dengan menggunakan logika ini. Jika sebuah perusahaan yang sudah mapan memiliki obligasi yang memberikan hasil 8%, maka biaya ekuitasnya dapat diestimasi sebagai berikut. KS sama dengan hasil obligasi plus premi resiko, sama dengan 8% plus 4%, sama dengan 12%. Obligasi perusahaan yang lebih berisiko dapat memberikan hasil sebesar 12%, membuat estimasi biaya ekuitasnya menjadi 16%. KS sama dengan 12% ditambah 4% sama dengan 16%.
Mari kita bahas sekarang pendekatan hasil dividen plus tingkat pertumbuhan atau arus kas yang didiskontokan atau DCF atau discounted cash flow. Harga maupun tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham biasa tergantung terutama pada dividen yang diharapkan atas saham tersebut. Atau harga tahun ke-0 P0 sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 ditambah D2 per 1 plus KS pangkat 2 ditambah seterusnya sampai tahun ke T. Jadi sama dengan sigma tak terhingga T sama dengan 1 DT per 1 plus KS pangkat T. Sedangkan P0 adalah harga sekarang saham. DT dividen yang diharapkan akan dibayar pada akhir tahun T dan KS tingkat pengembalian yang diperlukan. Dari rumus P0 sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 ditambah D2 per 1 plus KS pangkat 2 ditambah sampai tak terhingga atau sama dengan sigma tak terhingga T sama dengan 1 DT per 1 plus KS pangkat T diturunkan menjadi rumus P0 sama dengan D1 per KS plus G atau KS sama dengan D1 per P0 ditambah G. Kita dapat mencari KS untuk menemukan tingkat pengembalian yang diharapkan atas ekuitas saham biasa, yang bagi investor marginal sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. KS sama dengan D1 per P0 ditambah G yang diharapkan. G sama dengan tingkat retensi dikali ROE sama dengan 1 dikurangi tarif pembayaran dikali ROE. Sebagai contoh, sebuah perusahaan diperkirakan memiliki ROE atau Return on Equity yang konstan sebesar 13,4% dan diperkirakan akan membayar 40% dari labanya dan menahan 60% lainnya. Dalam kasus ini, tingkat pertumbuhan yang diramalkan akan sebesar G sama dengan 0,6 kali 13,4%, sama dengan 8,09%. Untuk mengilustrasikan pendekatan DCF, anggaplah saham PT Asa dijual pada harga 23. Dividen yang diharapkan selanjutnya adalah Rp1,24 dan tingkat pertumbuhan yang diharapkan adalah 8%. Tingkat pengembalian yang diharapkan dan diperlukan PT Asa yang merupakan biaya laba ditahan akan menjadi 13,4%. Sebagai berikut perhitungannya, KS sama dengan 1,24 per 23 ditambah 8%, sama dengan 5,4% plus 8% sama dengan 13,4%.